Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Herman SIP MIKOM. Untuk pertemuan kali ini saya akan memaparkan tugas dari Dr. Syihabuddin Syahid MSc yang akan disampaikan pada workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional PKRT bagi dosen perguruan tinggi PTN atau PTS yang ada di Indonesia. Nah, untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang diterapkan dalam pembelajaran khususnya guru dan dosen yang ada di perguruan tinggi. Oke, untuk materi pertama saya akan menjelaskan tentang strategi. Nah, strategi itu adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan langsung dengan perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Yang dalam kurun waktu di sini itu maksudnya adalah tidak terjangkau atau misalnya mengikuti apa yang ada di dalam kurun waktu tertentu. Oke, selanjutnya adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antar peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang dimana diatur dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016. Nah, di mana di situ kita ketahui bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Di situ sudah dijelaskan bahwa tugas sebagai seorang dosen itu adalah bagaimana kita mendidik secara profesional dan tugas keilmuan kita itu adalah mentransformasikan atau menjelaskan atau menyampaikan ilmuwan kepada mahasiswa atau kepada siswa kita semua. Oke, di mana dosen di sini itu harus ada kualifikasi dosen, di mana kualifikasi dosen itu maksudnya adalah dia mengikuti atau dia berjenjang di bidang akademik sosial kah, sains kah, atau sebagainya. Nah, di mana selain dosen kita akan bahas juga apa sih mahasiswa itu sendiri. Nah, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang telah diatur pada pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Di situ sudah dijelaskan bahwa mahasiswa itu adalah peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran dari seorang dosen. Nah, standar seleksi mahasiswa dalam kitab taklim, ilmu taklim yang pertama itu adalah dakaun, di mana di sini harus cerdas, di mana mahasiswa itu memiliki kecerdasan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh dosen, apa yang diajarkan oleh dosen, dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri yang diterapkan oleh dosen untuk disampaikan kepada mahasiswa. Yang kedua adalah hirsum, artinya itu adalah harus rajin dalam mengikuti perkuliahan. Yang ketiga adalah istabarung, harus sabar mengikuti semua proses yang ada dalam pembelajaran. Yang keempat adalah tuluk-hok atau biaya. Yang kelima adalah usadul ustad atau petunjuk guru, seorang dosen atau seorang guru yang memberikan petunjuk yang terbaik kepada siswa, kepada mahasiswa-siswinya. Yang keenam itu adalah tulu zaman, yang artinya adalah panjang waktunya, di mana panjang waktu di sini itu adalah keilmuan yang diterapkan kepada siswa atau kepada mahasiswanya itu berorientasi berkepanjangan. Ya. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen atau pendidik dengan mahasiswa atau peserta didik di kelas yang didirikan secara fisik oleh dosen ya, atau pendidik, atau tidak untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Zainal Arifin pada tahun 2009 di halaman 10, di mana di sini dosen atau pendidik itu adalah berkomunikasi secara interaktif atau secara komunikatif kepada siswanya supaya mereka menerima rangsangan dari dosen itu sendiri sehingga mahasiswa itu bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh dosen dan mahasiswa tersebut menerima umpan balik yang jelas kepada dosen atau kepada mahasiswa tersebut.
Oke, selanjutnya adalah pembelajaran. Pembelajaran itu adalah suatu kegiatan dosen atau pendidik secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat mahasiswa atau peserta didik belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar, apakah itu melalui media online ataupun melalui pembelajaran melalui media offline. Nah, pembelajaran juga adalah suatu instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi tujuan, bahan ajar, mahasiswa atau peserta didik, dosen atau pendidik, metode, media, dan evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik agar mahasiswa atau peserta didik menjadi lebih baik dalam komunikasi dan interaksi kepada dosen. Jadi pembelajaran di sini itu tidak mempersulit mahasiswa atau siswinya secara instruksional, menyampaikan bahan ajarnya, menyampaikan apa yang akan disampaikan kepada mahasiswa atau peserta didiknya dengan metode media yang dilakukan oleh dosen tersebut, sehingga mahasiswa tidak bosan di dalam suatu ruangan atau ketika mengikuti perkuliahan atau mengikuti proses pembelajaran dalam ruangan. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh pendidik atau dosen dan mahasiswa peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi ada prosedur-prosedur pembelajaran yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa atau siswa dan dosen sehingga sama-sama mengerti atau sehingga sama-sama memahami apa yang disampaikan oleh dosen dan secara umpan baliknya. Nah, strategi pembelajaran di sini itu adalah urutan atau pola perilaku dosen atau pendidik untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Secara sistematis apa yang disampaikan oleh dosen atau sistem pembelajaran yang disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa itu sampai dengan mudah, dengan ringkas, dengan gampangnya sehingga mahasiswa tersebut, sehingga siswa tersebut bisa menerima apa yang disampaikan oleh dosennya. Nah, tergantung bagaimana strategi pembelajaran yang digunakan. Nah, strategi pembelajaran yang digunakan itu harus instruksional. Nah, pentingnya strategi pembelajaran itu adalah karena pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa, makanya bagaimana pendidikan itu terus dimajukan, terus ditingkatkan sehingga kegagalan pendidikan berimplikasi sangat rendah kepada siswa, kepada mahasiswa yang ada di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan yang diantaranya peserta didik, pendidik, software, manajemen, sarana prasarana. Karena maju mundurnya suatu pendidikan yang baik itu tergantung bagaimana unsur-unsur pendidikan itu terus diperhatikan secara membaik. Nah, ada macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama itu adalah strategi pembelajaran inquiry, di mana di sini itu adalah pembelajaran yang menekankan proses berpikir secara kritis. Diajak bagaimana siswa atau mahasiswa itu bisa berpikir kritis sehingga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi khususnya pada bangsa kita sekarang ini. Nah, yang kedua itulah strategi pembelajaran ekspositoris, di mana menekankan pada pemberian pengetahuan atau bagaimana materi itu disampaikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa ingin menguasai materi secara cepat. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah, di mana di sini pembelajaran menunjukkan pada proses pemecahan masalah ilmiah, kasus-kasus yang terjadi dalam suatu masyarakat, bagaimana dipecahkan secara ilmiah dalam suatu masyarakat itu sendiri. Nah, yang keempat adalah pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran kooperatif di sini itu menekankan pada bagaimana apa yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran, membentuk suatu kelompok yang ingin menemukan, yang ingin mencari masalah, yang ingin menjawab suatu masalah yang ada dalam suatu masyarakat itu sendiri seperti apa. Oke. Nah, strategi selanjutnya adalah yang kelima adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir, di mana di sini mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi disajikan itu dalam bentuk bimbingan melalui proses menemukan konsep sendiri. Mahasiswa itu ditanyakan apa yang menjadi konsep, apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi keluhan sehingga bisa diselesaikan masalah tersebut.
ya. Oke, selanjutnya karakteristik proses pembelajaran ada interaktif, ada yang kedua inspiratif, menyenangkan, harus menantang, bisa memotivasi peserta didik untuk aktif, tidak ricuh, ya, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Jadi peserta didik tidak dibatasi konsepnya seperti apa, jadi diberi kebebasan karakteristik apa sehingga proses pembelajaran itu bisa membaik. Oke. Pendekatan pembelajaran adalah orientasi arah pandang atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, pendidik memandang bahwa pembelajaran peserta didik harus kooperatif, maka muncullah pendekatan kooperatif atau pendekatan yang keterbukaan. Oke, ada namanya model pembelajaran. Model pembelajaran di situ adalah proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah spesifik. Ya, ada strategi pembelajaran, rencana kegiatan disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Apa yang harus disusun, strategi apa untuk mencapai perkuliahan, untuk mencapai materi yang handal, yang baik, itu strategi apa yang harus dicapai atau strategi apa yang akan disusun. Metode pembelajaran adalah cara pendidik atau dosen menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada perbedaan menonjol dalam taktik pembelajaran, yaitu gaya mengajar pendidik yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Misalnya, siang hari guru mengajar dengan ceramah yang penuh humor, di mana siang hari itu mahasiswa atau siswa ini sudah bosan, tapi dengan adanya peserta didik, dengan adanya teknik pembelajaran yang baik, jadi mereka peserta didik itu tidak bosan dalam mendengarkan perkuliahan atau mendengarkan pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik atau oleh dosen yang bersangkutan. Oke, sekian materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya peserta didik atau mahasiswa-mahasiswi yang ada di seluruh tanah air, yang ada di seluruh pelosok masyarakat Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kendari.